Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, di edisi kali ini saya ingin sedikit sharing dengan sahabat Bunda yang sudah berlangganan konten YouTube saya ya, mengenai bagaimana sih caranya supaya kita itu nggak merasa capek lahir batin ketika memberikan cinta, kasih sayang, dan perhatian buat suami. Ya, sebagai perempuan ya Bun, mungkin kita sering merasa bahwa apa yang kita lakukan ini seolah tidak dianggap oleh suami. Kita sudah bantuin suami nih ya, melayani suami baik urusan ranjang maupun urusan di luar ranjang. Bahkan kita sudah melakukan apapun yang diinginkan suami. Tapi rasa-rasanya kok suami nggak ada timbal baliknya sama sekali ya. Kok suami tetap cuek ya, acuh, gak perhatian, bahkan seolah itu gak peduli. Bahkan kita juga butuh perhatian loh. Banyak istri-istri di luar sana yang mengalami hal semacam ini dan sering merasa insecure. Ketika saya dalami kasus-kasus semacam ini, nah ternyata yang bikin istri sering merasa insecure adalah karena kita itu tidak punya batas toleransi, tidak punya boundaries. Jadi ketika suami nuntut A, B, C, D ya, yang di luar kemampuan kita sering berusaha menurutinya. Padahal permintaan suami ini nggak masuk akal. Nah, ada klien saya ya yang suaminya ini punya saudara kandung yang seorang janda. Dan saudara kandungnya ini selalu meminta uang jatah bulanan ke suami klien saya. Oke, nggak sampai di situ Bun. Akhirnya si adik ipar klien saya ini juga minta uang bulanan ke klien saya. Dan di sini suaminya bukannya melindungi istrinya, tapi malah membela adiknya. Nah, tuntutan suami semacam ini kan sebenarnya juga sudah di luar batas kita ya Bun. Dan di sini sebenarnya ya kita tidak wajib menuruti kalau memang di luar jangkauan kemampuan dan keinginan kita. Tapi kalau di sini kita hanya nurut, kita hanya ngasih aja, padahal dalam hati nih, waduh kita grundel nih Bun. Waduh ini kayaknya nggak sehat deh. Nah, kecuali kalau Bunda memang ikhlas ya, niat bersedekah, itu silahkan ya Bun ya. Tapi kalau Bunda merasa, ini udah di luar batas kayaknya deh. Nah, lebih baik Bunda set boundary. Bunda harus punya batas toleransi dan mau membatasi pemberian Bunda untuk suami. Dan ini berlaku untuk kasus-kasus yang lain juga ya Bun. Batas toleransi ini penting Bunda. Nah, tujuannya ya supaya kita tidak overgiving atau memberikan cinta terlalu berlebihan pada suami. Nah, jangan sampai kita mengorbankan kebahagiaan sendiri hanya demi mengikuti tuntutan suami yang tidak masuk akal, apalagi sampai melanggar syariat. Kemudian satu lagi nih Bun, ya, hal yang perlu Bunda tahu adalah suami dan istri itu punya cara pandang yang berbeda tentang bagaimana memperlakukan pasangan. Nah, buat kita para istri, kita maunya suami istiqomah ngasih perhatian meskipun itu kecil ya. Sepele nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Betul ya Bun? Nah, tapi buat para suami, mereka nggak puas dengan pemberian kecil-kecil. Mereka baru merasa hebat ketika bisa memberi sesuatu yang nilainya itu besar. Nah, misalnya nih, suami bisa memberikan nafkah yang besar. Nah, dia akan menilai pemberiannya ini 10. Nah, kemudian ketika dia bisa membelikan mobil, ya, dia akan menilai dirinya 100. Dan ketika dia bisa memberikan rumah untuk istri, dia menilai dirinya ini 1000. Setelah dia merasa sudah memberi lebih, nah biasanya dia merasa puas dan merasa, yang penting kan aku udah nafkahi. Alah, kan udah dibeliin mobil, kan udah dibuatin rumah. Nah, perasaan ini membuat banyak suami kemudian agak cuek sama istri. Kenapa? Ya karena mereka sudah menilai dirinya itu tinggi. Dia merasa sudah melakukan hal besar. Dan kalau saat ini Bunda merasa suami agak cuek dan kurang perhatian, atau mungkin di sini suami nggak romantis lagi. Nah, itu bisa jadi karena perasaan puas dan jumawa ini, Bun.
Nah, karena itu supaya Bunda nggak baper, nggak gampang sakit hati, dan nggak merasa capek dalam memberi cinta untuk suami, nah Bunda perlu memahami sisi psikologis suami yang satu ini, sekaligus memberikan cinta untuk diri Bunda terlebih dulu. Ketika Bunda sudah mendapatkan cinta ya dari diri sendiri, Bunda bisa membatasi mana yang perlu dan nggak perlu dilakukan. Bunda bisa membatasi perlakuan mana yang bisa Bunda terima dan perlakuan mana yang tidak bisa Bunda tolerir. Baik, semoga video kali ini bermanfaat buat para sahabat Bunda semuanya, dan insya Allah kita jumpa lagi di pekan depan. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.